Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Berliani, NIM D22 2018 02232. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Open Source EMR, yaitu tentang OpenEMR. Nah, presentasi kali ini saya buat guna memenuhi tugas remedi mata kuliah rekam medis elektronik. Bab 1, pendahuluan, yaitu 1. Latar belakang. OpenEMR adalah salah satu sistem informasi bebas open source, yaitu mengenai catatan kesehatan elektronik dan praktek aplikasi manajemen medis yang dapat berjalan di Windows, Linux, Mac OS X, dan platform lainnya. OpenEMR adalah ONC lengkap ambulatori EHR bersertifikat dan merupakan salah satu catatan paling populer open source medis elektronik yang digunakan saat ini. OpenEMR didukung oleh komunitas yang kuat dari relawan dan profesional dengan tujuan umum membuat OpenEMR sebagai alternatif yang unggul. Komunitas OpenEMR didedikasikan untuk menjaga statusnya OpenEMR sebagai solusi perangkat lunak open source gratis untuk praktek medis dan didedikasikan untuk mempertahankan semangat keterbukaan, kebaikan, dan kerjasama. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan yang dihadapi di Indonesia yakni implementasi atau cara penggunaan dari sistem informasi medis ini. Selain bahasanya menggunakan bahasa Inggris, banyaknya menu yang disediakan yang kurang dimengerti cara penggunaannya. Rumusan masalah. Dalam perkembangan di dunia rekam medis, muncul aplikasi OpenEMR untuk memudahkan para perekam medis untuk bekerja. Maka banyak muncul pertanyaan, bagaimana implementasi teknologi dan karakteristik yang diterapkan oleh OpenEMR? Tujuan penelitian. Tujuannya yaitu 1. Sejarah perkembangan OpenEMR, teknologi OpenEMR, karakteristik OpenEMR, tantangan implementasi OpenEMR, standar yang digunakan OpenEMR, keamanan dan kontrol akses OpenEMR. Bab 2, pembahasan sejarah OpenEMR. OpenEMR awalnya dikembangkan oleh Synitec dan versi 1.0. Dirilis pada bulan Juni 2001 sebagai MP Pro Medical Praktek Profesional. Sebagian besar kode kemudian dikerjakan ulang untuk mematuhi Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) dan untuk meningkatkan keamanan dan produk tersebut diperkenalkan kembali sebagai OpenEMR versi 1.3. Setahun kemudian, pada Juli 2002, pada tanggal 13 Agustus 2002, OpenEMR dirilis ke publik di bawah GNU General Public License atau GPL, yaitu menjadi proyek gratis dan bersumber terbuka serta terdaftar di SourceForge. Proyek ini berkembang melalui versi 2.0 dan Pennington Firm.
mengambil alih sebagai pengelola utamanya pada tahun 2003, Walt Pennington mentransfer repositori perangkat lunak OpenAMR ke SearchForge pada Maret 2005. Tuan Pennington juga mendirikan Rock Andreas Pagelayan dan James Perry Jr. sebagai administrator proyek. Walt Pennington, Andreas Pagelayan, dan James Perry akhirnya mengambil arah lain dan digantikan oleh Brady Miller pada Agustus 2009. Robert Dunn menjadi administrator proyek pada Maret 2017. Matthew Vita adalah administrator dari proyek dari Juli 2017 hingga Februari 2020. Jerry Paget menjadi administrator proyek pada Juni 2019. Stephen White menjadi administrator proyek pada Februari 2020. Jadi saat ini Ruth Rock, Brady Miller, Robert Dunn, Jerry Paget, dan Stephen White adalah rekan administrator proyek. Pada tahun 2018, Project Insecurity menemukan hampir 30 kelemahan keamanan dalam sistem yang semuanya ditangani secara bertanggung jawab. Teknologi OpenAMR. Yang pertama, Computer Aided Detection and Diagnosis (CAD), menggunakan metode komputer untuk mendapatkan pengukuran secara kuantitatif berdasarkan gambar medis dan informasi klinis untuk membantu dokter dalam menilai keadaan klinis. The CAD PACS Integration Toolkit. CAD PACS Toolkit adalah paket perangkat lunak yang telah dikembangkan dan diuji pada proses citra dan informasi laboratorium, serta dapat berdiri sendiri sebagai sebuah sistem dan diintegrasikan dengan sistem. Yang ketiga, The Medical Imaging Interaction Toolkit (MITK), perangkat lunak open source yang mampu mencakup semua langkah dari alur kerja klinis, termasuk pengambilan data, analisis citra, diagnosis, perencanaan perawatan, dukungan intervensi, dan kontrol pada tindakan pengobatan. Selanjutnya ada karakteristik OpenAMR. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, ialah mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran atau tujuan. Yang pertama, komponen sistem. Pengertian sistem adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa satu subsistem atau bagian-bagian sistem. Batasan sistem. Definisi atau batasan sistem adalah daerah yang membatasi antara suatu sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Selanjutnya ada lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ialah apapun di luar batasan dari sistem yang mempengaruhi operasional sistem.
Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Nah, masih dalam karakteristik OpenAMR. Nah, kemudian selanjutnya ada penghubung sistem, ialah media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Masukan sistem ialah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa perawatan dan sinyal. Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Dan yang dimaksud dengan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Keluaran sistem ialah suatu sistem yang merupakan hasil dari input yang telah diproses oleh bagian pengolah dan merupakan tujuan akhir sistem. Output ini berupa laporan grafik, diagram batang, dan lain-lainnya. Pengolah sistem ialah suatu sistem yang terdiri dari bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Sasaran sistem ialah suatu sistem yang jelas mempunyai tujuan atau sasaran. Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran yang jelas, maka operasional sistem tidak ada gunanya. Selanjutnya, standar OpenAMR. OpenAMR standar adalah layanan core OpenAMR install tunggal memenuhi syarat HIPAA dan memenuhi syarat HIPAA yang didukung oleh database AWS dan layanan penyimpanan yang dirancang untuk beban produksi di pasar domestik dan internasional. OpenAMR standar menampilkan pencadangan harian otomatis dari data pasien, proses pemulihan non-destruktif yang diatur, enkripsi semua informasi kesehatan pasien saat istirahat dan dalam perjalanan, dan masih banyak lagi yang lainnya. OpenAMR adalah catatan kesehatan elektronik open source dan solusi manajemen praktek yang bersertifikasi WNC dan memenuhi syarat HIPAA dengan rangkaian fitur yang luas, termasuk catatan pasien, penjadwalan demografi, resep elektronik, integrasi laboratorium, penagihan medis, pelaporan CMS, aturan keputusan klinis, keamanan tingkat lanjut, dukungan multibahasa, dan masih banyak lagi yang lainnya. OpenAMR fleksibel, dapat disesuaikan, didukung dengan baik, dan hemat biaya. Selanjutnya ada tantangan implementasi OpenAMR. Implementasi AMR merupakan sebuah proses dan proyek besar dari sistem teknologi informasi karena penuh dengan tantangan. Pengelola tidak selalu dapat menerima tantangan dan mengatur dengan efektif dan kritis agar dapat melakukan perubahan sistem informasi dan teknologi yang baru. Pada akhirnya, teknologi informasi elektronik yang baru diharapkan dapat meningkatkan privasi dan confidentiality. AMR sudah digunakan di berbagai rumah sakit di dunia sebagai pengganti atau pelengkap rekam kesehatan berbentuk kertas atau dokumen rekam medis. Kemudian, keamanan OpenAMR. Yang pertama, dukungan untuk menu berbasis peran dan menu kostum, kemampuan untuk mengenkripsi dokumen pasien, mendukung kontrol akses per pengguna yang sangat terperinci, dukungan direktori aktif, dukungan enkripsi koneksi database, dan yang terakhir dapat diakses dari jarak jauh dari browser web modern apapun dengan memasang sertifikat keamanan yang sesuai. Kemudian ada kontrol akses OpenAMR. Administrasi, pengaturan kalender, pengaturan praktek, administrasi kode superbil, pengguna atau grup atau administrasi lab, alat komunikasi badge,
alat antarmuka bahasa, apotek atau obat-obatan, administrasi ACL. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk menginstal aplikasi OpenEMR. Nah, bisa dilihat sendiri, ini adalah langkah-langkah untuk menginstal aplikasi OpenEMR. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah penutup. OpenEMR adalah salah satu dari catatan yang paling populer gratis, catatan medis elektronik yang digunakan saat ini dengan lebih dari 3.700 download per bulan. Fungsi EMR yaitu untuk merekam informasi, mengakses informasi, membantu pengambilan keputusan, menggunakan data atau informasi secara bersama-sama, identifikasi pasien, menangani keamanan dan autentifikasi data, serta membantu auditing. Ya, sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan tentang aplikasi OpenEMR dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.